Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari program studi teknik industri yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Rizky Firdaus Junior Utomo, lalu yang kedua Andi Nugroho, yang ketiga Adi Supriyadi, dan yang terakhir Bintang Darmawan. Kami akan menjelaskan tentang sistem di mana yang berisi materi tentang pengertian, karakterisasi, dan contoh pengertian. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan, komponen, unsur, elemen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain melakukan kerjasama dengan cara-cara tertentu secara harmonis sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Pengertian sistem menurut para ahli, menurut Bejahir dan Pratita tahun 2015, sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Menurut Sutabri 2012, sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Menurut Mulyani tahun 2016, sistem adalah sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah ditentukan sebelumnya. Lalu yang terakhir, menurut Sutanta 2003, sistem adalah sekumpulan hal atau kegiatan atau elemen atau subsistem yang saling bekerja sama atau dihubungkan dengan cara-cara tertentu sehingga membentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu fungsi guna mencapai suatu tujuan. Ciri-ciri sistem, adanya interdependensi, artinya komponen-komponen saling berkaitan, berinteraksi, dan memiliki interdependensi secara keseluruhan. Keluaran atau output yang sesuai dan konsisten dengan tujuan yang sudah direncanakan. Eksistensi, kesatuan atau totalitas dipengaruhi komponen-komponennya dan sebaliknya masing-masing komponen dipengaruhi oleh kesatuannya. Kesatuan yang mempunyai masukan atau input dan keluaran atau output atau tujuan tertentu. Karakteristik sistem. Ada 8. Yang pertama, elemen atau komponen. Yang kedua, boundary atau batasan sistem. Yang ketiga, environment atau lingkungan luar sistem. Yang keempat, interface atau penghubungan sistem. Yang kelima, input atau masukan. Yang keenam, output atau keluaran. Yang ketujuh, proses atau pengolahan sistem. Dan yang terakhir, objektif dan goal atau sasaran dan tujuan sistem. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Nugroho. Baik, berikut elemen atau komponen. Suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, yang bekerja sama membentuk suatu kesatuan. Komponen-komponen sistem tersebut dapat berupa suatu bentuk subsistem. Setiap subsistem memiliki sifat-sifat sistem yang menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Elemen-elemen yang lebih kecil yang disebut subsistem, misalnya sistem komputer terdiri dari subsistem perangkat keras atau keyboard, perangkat lunak atau prosesor, dan manusia. Elemen-elemen yang lebih keras elemen-elemen yang lebih besar yang disebut suprasistem.
Misalnya, bila perangkat keras adalah sistem yang memiliki subsistem CPU, perangkat 1/0 dan memori, maka suprasistem perangkat keras adalah sistem komputer. Yang kedua itu ada boundary atau batasan sistem. Batasan sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lain atau sistem lingkungannya luar. Batasan sistem ini memungkinkan suatu sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Ruang lingkup sistem merupakan daerah yang membatasi antara sistem dengan sistem lainnya atau sistem dengan lingkup luarnya. Batasan sistem, lingkungan yang membatasi sistem berupaya personal, peraturan-peraturan, peralatan, biaya-biaya, dan sebagainya. Yang ketiga ada environment atau lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem adalah di luar batas dari sistem yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan dan dapat juga bersifat merugikan sistem tersebut. Lingkungan luar menguntungkan merupakan energi dari sistem dan dengan demikian harus tetap dijaga dan dipelihara. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan. Kalau tidak, akan mengganggu kelangsungan hidup dari sistem. Contoh dari lingkungan luar sistem adalah sistem listrik yang merupakan sistem lingkungan luar dari sistem komputer. Yang keempat itu ada interface atau penghubung sistem. Penghubung ini merupakan media perantara antara subsistem yang melalui penghubung ini memungkinkan sumber-sumber daya mengalir dari suatu subsistem ke subsistem lainnya. Dan output dari satu sistem akan menjadi input untuk sistem yang lainnya dengan melalui penghubung sehingga membentuk suatu kesatuan. Contohnya penghubung sistem adalah kabel pada sistem komputer. Yang kelima itu ada input atau masukan sistem. Masukan adalah energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Masukan dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapat dari keluaran. Sebagai contoh, dalam suatu unit sistem komputer, maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer yaitu energi listrik dan sistem software. Nah, sementara itu ada data adalah sinyal input yang akan diolah menjadi informasi. Yang keenam itu ada output. Output itu keluaran sistem. Keluaran ini adalah hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan untuk subsistem yang lainnya atau kepada suprasistem. Contoh output yang berguna adalah informasi formulir, laporan, tampilan grafik, ataupun umpan balik. Contoh output yang nggak berguna di sistem itu sisa pembuangan, yaitu panas pada mesin komputer. Yang ketujuh itu ada proses. Proses adalah pengolahan sistem. Nah, pengolahan sistem ini suatu proses yang akan mengubah masukan menjadi keluaran, di mana sistem tersebut melakukan pengurutan, penggabungan, pencairan, klasifikasi, dan sebagainya untuk menghasilkan informasi. Contohnya, suatu sistem proses produksi dan akan mengelola masukan berupa bahan baku dan bahan-bahan yang lain menjadi keluaran berupa barang jadi. Dan yang terakhir itu, yang ke-8, objective and goal, atau sasaran dan tujuan sistem. Nah, sistem pasti mempunyai tujuan atau sasaran. Jika suatu sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Sasaran dari sistem sangat menentukan sekali masukan yang dibutuhkan sistem secara keluaran yang akan dihasilkan sistem. Suatu sistem dikatakan berhasil bila mengenai sasaran atau tujuannya. Tujuan sistem dapat berupa tujuan ekonomi, tujuan manusiawi, tujuan sosial, dan sebagainya. Contohnya, tujuan agar informasi yang dihasilkan oleh data yang diolah dalam sistem komputer dapat memberikan informasi yang berguna. Contoh lain dalam tujuan sistem adalah untuk menghasilkan produk dengan kualitas yang sesuai dengan harapan manajemen perusahaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Adi. Ya, terima kasih. Jenis atau klasifikasi sistem.
Selain karakteristik, sistem juga memiliki klasifikasi sistem. Klasifikasi sistem merupakan suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya. Berikut ini merupakan klasifikasi sistem menurut Uta Hayan 2015. 1. Sistem abstrak dan sistem fisik. 2. Sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Yang ketiga, sistem tentu dan sistem tidak tentu. Yang keempat, sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang pertama, jenis klasifikasi sistem. Yang pertama, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, misalnya sistem komputer. Yang kedua, sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Sistem alamiah merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia, misalnya sistem tata surya, sistem galaksi, sistem reproduksi, dan lain-lain. Sedangkan sistem buatan manusia merupakan sistem yang dirancang oleh manusia. Sistem buatan yang melibatkan interaksi manusia, misalnya sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem tentu dan sistem tidak tentu. Sistem tentu merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkat laku yang sudah dapat diprediksi, misal sistem komputer. Sedangkan sistem tidak tentu merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas, misalnya sistem manusia. Yang keempat, sistem terbuka dan sistem tertutup. Sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan output dari lingkungan atau subsistem lainnya, misalnya sistem kebudayaan manusia. Sedangkan sistem buatan tertutup merupakan sistem yang tidak berpengaruh dan tidak berhubungan dengan lingkungan luar. Sistem bekerja otomatis tanpa ada turut campur lingkungan luar. Untuk slide selanjutnya diteruskan oleh Mas Bintang Dermawan. Baik, selanjutnya contoh sistem penjualan di minimarket. Yang pertama, elemen atau komponen, kasir, pegawai, barang, uang, toko, struk, dan brosur. Yang kedua, boundary, batasan sistem, pelayanan penjualan di minimarket. Yang ketiga, environment, lingkungan luar sistem, manajer toko, pegawai, keuangan. Yang keempat, interface, penghubung sistem, pembeli, pegawai, dan kasir. Yang kelima, input, masukan, produk yang dicari, pertanyaan, dan uang. Yang keenam, output atau keluaran, produk yang akan dibeli, dan struk pembelian. Yang ketujuh, proses, pengolahan sistem. Pembeli menanyakan ada atau tidaknya barang yang dibeli. Yang kedua, pegawai menjawab ada atau tidaknya barang yang dicari. Yang ketiga, pembeli memberikan uang. Dan yang terakhir, kasir memberikan barang dan struk pembelian. Yang kedelapan, objective and goal atau sasaran dan tujuan sistem. Pembeli mendapatkan informasi atau brosur dan pembeli mendapatkan produk. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.